Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang dioda sesuai dengan job sheet. Yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu dioda, resistor, potensio, project board, baterai sebesar 12 volt, multimeter, dan beberapa kabel penghubung. Sebelum melakukan pengukuran, yang pertama kita harus mengkalibrasi multimeter dengan cara menempatkan posisi selektor pada ohm dan menempelkan kedua prob merah dan hitam dan meletakkan dan melihat jarum pada indikator multimeter pada posisi 0. Setelah itu kita lakukan pengukuran pada dioda. Setelah dikalibrasi, lakukan pengukuran pada dioda dengan dua cara. Yang pertama, hubungkan prob merah ke anoda dan prob hitam ke katoda. Jika jarum pada multimeter menunjukkan angka tak hingga, maka dioda dalam indikasi baik. Jika jarum pada multimeter menunjukkan nilai tertentu, maka dioda dalam kondisi terhubung singkat atau tidak bisa digunakan. Langkah yang kedua yaitu dengan menghubungkan prob hitam ke anoda dan prob merah ke katoda. Jika jarum pada multimeter menunjukkan nilai tertentu, maka dioda dalam kondisi baik. Jika menunjukkan angka tak hingga, maka dioda dalam kondisi rusak. Jadi kesimpulannya, jika prob merah ke anoda dan prob hitam ke katoda, jarum multimeter menunjukkan angka tak hingga, lalu prob hitam ke anoda dan prob merah ke katoda, jarum multimeter menunjukkan nilai tertentu. Kalau kedua kriteria tersebut terpenuhi, itu menandakan indikasi diodanya dalam kondisi bagus. Jika salah satu dari kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka diodanya dalam kategori rusak atau tidak bisa digunakan di rangkaian. Kita akan menyusun rangkaian seperti gambar berikut. Yang pertama, hubungkan positif baterai ke anoda pada dioda 1, katoda pada dioda 1 kita hubungkan ke kaki 1 resistor. Resistor yang kita gunakan adalah resistor 1K. Selanjutnya kaki 2 pada resistor kita hubungkan ke negatif baterai. Karena tegangan yang akan kita ukur merupakan bervariasi, sementara baterai yang kita gunakan adalah baterai 12 volt, maka kita gunakan potensio sebagai variasi tegangan tersebut. Kita hubungkan kaki 1 pada potensio ke positif baterai. Selanjutnya kaki 2 pada potensio kita hubungkan ke anoda pada dioda 1, dan katoda pada dioda 1 kita hubungkan ke kaki 1 resistor. Lalu kaki 3 pada potensio kita hubungkan ke kaki 2 resistor dan juga ke negatif baterai. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian.
Jika rangkaian sudah terhubung, selanjutnya kita akan memberikan tegangan sebesar 0,1 volt dengan cara melepaskan keluaran potensio dari rangkaian lalu putar selektor multimeter di posisi DCV. Karena baterai yang kita gunakan sebesar 12 volt, untuk mencari aman, maka kita letakkan selektor di posisi 50 DCV. Selanjutnya kita ukur tegangan output potensio dengan cara menempelkan probe merah ke kaki 2 potensio dan probe hitam ke kaki 3 potensio. Di sini multimeter menunjukkan tegangan sebesar 12 volt. Tegangan yang akan diberikan adalah sebesar 0,1 volt. Maka, putar potensio hingga jarum pada multimeter menunjukkan angka 0,1 volt. Karena tegangan yang kita berikan ini lebih kecil dari 10 volt, maka putar selektor multimeter ke 10 DCV. Karena tegangannya terlalu kecil, maka kita putar lagi selektor multimeter di posisi 2,5 volt. Setelah itu, putar kembali potensio hingga jarum multimeter menunjukkan angka 0,1 volt. Maka tulis pada tabel, PS-nya adalah 0,1 volt. Setelah jarum multimeter menunjukkan tegangan sebesar 0,1 volt, maka hubungkan kembali keluaran potensio ke rangkaian. Lalu, ukur tegangan dioda dengan cara menempelkan probe merah ke anoda dan probe hitam ke katoda. Di sini tegangannya adalah sebesar 0,1 volt. Kita tulis lagi pada tabel, PD-nya sebesar 0,1 volt. Selanjutnya, ukur tegangan resistor dengan cara menempelkan probe merah ke kaki 1 resistor dan probe hitam ke kaki 2 resistor. Tegangan dari resistor adalah sebesar 0 volt. Tulis kembali pada tabel, PR1 adalah 0 volt. Kenapa PR1-nya 0 volt? Karena dioda akan mengalirkan arus jika tegangannya diberikan sebesar 0,6 sampai 0,7 volt. Selanjutnya, kita akan mengukur arus. Pada saat pengukuran arus, dia harus seri dengan alat ukur. Berbeda dengan tegangan, yaitu dengan membuka keluaran potensio dari rangkaian. Untuk mengukur arus PD, bisa kita lakukan antara dioda dengan R atau antara R dengan massa, karena ini rangkaiannya adalah rangkaian seri. Putar selektor multimeter ke DCA. Untuk mencari aman, kita letakkan pada posisi 0,25 DCA. Ukur arusnya dengan cara menempelkan probe merah ke kaki resistor dan probe hitam ke keluaran potensio atau massa. Jika jarum pada multimeter tidak bergerak, maka putar selektornya ke yang paling kecil. Jika sudah pada posisi yang paling kecil, jarum multimeter tidak juga bergerak, maka nilainya adalah 0.
Hal ini disebabkan karena arus tidak sampai mengalir ke resistor. Maka pada tabel IR1-nya adalah 0. Yang untuk teoritis itu menggunakan analisis teoritis. Langkah selanjutnya, kita naikkan tegangan sebesar 7 volt. Lepaskan output potensio dari rangkaian dan putar selektor multimeter pada posisi 10 dCV. Lalu, ukur tegangan output potensio dengan cara menempelkan probe merah ke kaki 2 potensio dan probe hitam ke kaki 3 potensio. Lalu putar potensio hingga menunjukkan 7 volt. Maka, pada tabel PS-nya adalah 7 volt. Lalu hubungkan kembali keluaran potensio ke rangkaian. Ukur tegangan dioda dengan cara yang sama. Karena tegangannya terlalu kecil, maka putar selektor multimeter ke 2,5 dCV. Jarum pada multimeter menunjukkan sebesar 0,5 volt. Berarti pada tabel VD-nya sebesar 0,5 volt. Selanjutnya kita ukur tegangan resistor dengan cara yang sama. Untuk keamanan, kita posisikan kembali ke selektor 10 dCV. Karena tegangannya terlalu kecil, maka kita putar kembali ke selektor 2,5 dCV. Maka jarum pada multimeter menunjukkan 0,3 volt. Maka VR-nya adalah 0,3 volt. Selanjutnya kita mengukur arus dengan cara melepaskan kembali kaki 3 potensio dari rangkaian dan putar selektor ke 0,25 dCA. Tempelkan probe merah ke kaki 2 resistor dan probe hitam ke kaki 3 potensio. Karena jarum pada multimeter tidak bergerak, maka putar kembali selektornya hingga jarum pada multimeter menunjukkan sebuah angka. Maka di sini arusnya adalah sebesar 0,3 mA. Kita tulis kembali pada tabel IR1 adalah sebesar 0,3 mA. Selanjutnya, kita menggunakan 2 multimeter untuk melihat karakteristik pada dioda penyarah tersebut. Pertama, kita berikan tegangan sumber sebesar 0,1 volt. Lalu ukur tegangan dioda. Jadi pada saat tegangan sumbernya 0,1 volt, maka V diodanya juga 0,1 volt. Dan arusnya tetap 0. Lalu kita berikan lagi tegangan sumbernya sebesar 0,5 volt. V diodanya yaitu 0,46 volt. Dan arusnya sebesar 36 mikroampere.
Selanjutnya, kita berikan tegangannya sebesar 0,7 volt. Di sini tegangan diodanya sebesar 0,5 volt. Dan arusnya sebesar 0,2 mA. Kita naikkan lagi tegangannya sebesar 5 volt. Dan VD-nya adalah 0,6 volt. Dan arusnya yaitu 5 mA. Yang terakhir kita naikkan tegangan sampai maksimal, yaitu sebesar 12,8 volt. Dan tegangan pada diodanya sebesar 0,6 volt dan arusnya sebesar 12,5 mA. Jadi kesimpulannya, pada saat forward bias, kalau tegangan sumbernya kurang dari tegangan breakout, maka arusnya sangat kecil sekali. Demikianlah video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.